Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pada pemangku mushola Bapak Jombi sekeluarga dan para hadirin hadirah jamaah mushola at-taqwa yang dirahmati Allah, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta kekuatannya terhadap kita semua, sehingga di kesempatan malam 17 ini yang ditandai dengan curah hujan, turunnya rahmat Allah yang enggak semua orang mampu untuk menggerakkan tubuhnya untuk menuju ke mushola. Namun satu karunia yang begitu agung dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sini kumpul duduk di dalam majelis ilmu, majelis zikir yang Allah muliakan kita, yang Allah banggakan. Satu kumpulan ini di dalam satu kelompok yang lebih mulia, yaitu para malaikatnya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini. Amin. Kita kemarin sudah membahas bahwasanya apabila kita menyayangi makhluk Allah yang di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kita. Apabila kita mendoakan semua makhluk Allah, baik berupa manusia, hewan dan sebagainya, maka akan turunlah rahmat dari langit. Dan mereka juga ikut mendoakan kita, sedangkan jumlah makhluk yang ada di langit itu lebih banyak dibanding makhluk yang ada di bumi. Sekarang kita masuk ke bab. Ini sudah ke bab, kemarin itu baru pembukaan. Bab sana, sanai. Ini bab yang pertama, membahas bab tentang as-sana. Sana itu pujian. Wa fihi, dan di dalam bab salasuna itu 30. Wa fihi itu tetap di dalam bab salasuna ada 30 mau'idatan. Apanya mau'idahnya? Jadi mengandung 30 nasihat yang di bab pertama ini. Wa arba'ata akhbarin, dan 4 hadis ya. Wal baqi al asar, dan selebihnya itu asar. Asar itu ucapannya sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Wa makna bil akhbar aqwalun nabi ya. Yang dimaksud dengan kabar atau hadis ini adalah perbuatan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asar aqwal sahabah wat tabi'in. Kalau asar tadi sudah saya sampaikan tadi, itu adalah ucapannya para sahabat dan tabi'in. Langsung masuk ke hadis. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala itu bersabda. Siapa Nabi? Khoslatani, adapun 2 perkara, la syai'a, dan tidak ada sesuatu,
afdalu yang lebih utama min huma daripada dua perkara. Apakah itu? Nah, dua perkara yang lebih utama. Nah, tidak ada yang lebih utama daripada dua perkara tersebut. Yaitu al-imanu, yaitu iman. Iman billahi kepada Allah, wa naf'u dan manfaat lil muslimina bagi orang-orang Islam. Ini adalah dua perkara ini, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih afdal daripada dua perkara ini ya. Yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, kalau sudah iman berarti tidak ada yang lebih utama daripada iman ya. Maka kalau saya sampaikan kemarin, seandainya kita hilang harta kita, harta bisa dicari. Kalau kita kehilangan uang bisa dicari. Kalau kita kehilangan kendaraan, kendaraan bisa beli lagi. Tetapi kalau hilangnya iman dalam hati kita, kemana kita akan mencari? Wan naf'u dan manfaat lil muslimina bagi orang yang muslim. Yang kedua adalah manfaat bagi orang-orang Islam. Qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man adapun barang siapa asbaha itu pagi-pagi, siapa man la yanwi tidak berniat, siapa man adzulma pada berbuat dolim ala ahadin atas seseorang, ghufiro maka diampuni lahu bagi man ma apa dosa jana yang sudah terlewat. Jadi apabila kita itu pagi-pagi bangun tidur, sholat apa itu nggak ada niat pengen dolim terhadap seseorang, maka kita itu akan diampuni dosanya yang sudah terlewat. Terus dilanjutkan lagi, waman adapun barang siapa asbaha itu pagi-pagi, siapa man yakwi berniat, siapa man nusratal madlum ya, menolong kepada orang yang terdolimi, wa qada'il hajati dan memenuhi hajatnya, wa qada'il hajatil muslimi dan memenuhi hajatnya orang yang muslim, kanat maka ada apa niat lahu bagi man ajri hajatin itu seperti pahalanya orang yang haji mabrurotin yang mabrur. Berarti kalau ini bagi masih ada kesempatan bagi orang yang belum mampu untuk berhaji ya, belum tentu orang berangkat haji dapat pahala haji mabrur. Cukup ini aja dilakukan. Pagi-pagi bangun ya, niat pengen menolong kalau ada orang yang terdolimi. Ini hanya niat loh ini. Niat saja ya. Apalagi kalau sampai dilaksanakan ya. Niat baru. Kanat ya, di sini kan ada kanat maka ada lagu apa niat lagu bagi man ya. Ka'ajri hajjatin mabruratin ya. Bagaikan pahala haji mabrur ya. Nih kalau pagi-pagi ini kalau orang nggak tahu kan susah juga. Makanya ada juga keterangan tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ya, di situ sudah
sudah kelihatan. Orang yang tahu ilmunya bangun tidur aja dapat pahala. Baru bangun tidur, sholat pagi ini saya berniat nggak bakal nyakitin orang, nggak mendolimin orang. Jadi ampuni dosanya yang kelewat. Ya. Ditambah lagi setelah pagi-pagi, pokoknya hari ini saya berniat apabila ada orang yang didolimin maka saya akan bantu. Kalau ada orang yang didolimin tersebut, kalau ada orang yang membutuhkan maka akan saya tolong. Misalkan ada orang pagi-pagi kok namanya, kadang kan orang nggak tahu ya rezeki orang itu kan beda-beda. Ada orang pagi-pagi sudah kelaparan tiba-tiba. Nah, itu kita ada loh yang kayak gitu. Nggak semua orang. Namanya rezeki itu beda-beda. Kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada orang sampai bingung mau buangnya kemana. Tapi ada juga manusia yang sulit rezekinya sampai kerja ke sana ke sini nggak cukup itu untuk makan. Ada yang kayak gitu. Ada enggak? Banyak yang kayak gitu. Ada enggak orang yang nggak seberapa kerja banyak duitnya, banyak yang kayak gitu. Maka ya nggak usah terlalu lah kerja. Yang penting kerja, doa, udah gitu. Cukup nggak cukup ya Allah. Yang penting jangan mengikuti hawa nafsu. Tetangganya beli apa? Beli kulkas, kita minum bodrek. Pusing. Gimana caranya beli kulkas? Apalagi temennya beli parabola, kita beli paramet. Pusing kan ya? Gimana kayak gitu? Maka ya udah, mampu beli, nggak mampu ya nanti kalau ada rezeki insya Allah bisa beli, gitu aja. Nggak usah terlalu ngokol-ngokol, ngotot kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, untuk hanya menuruti keinginan ya. Hidup itu nggak harus sama ya. Kalau ada orang tetangga kita kaya ya alhamdulillah ya. Kita mudah-mudahan bisa bantu, bisa dapat kerjaan dari situ, itu cukup kok. Kita baik sama tetangga, kita baik sesama keluarga kita, udah cukup ya. Kalau harta nggak bisa disamakan, kalau disamakan nanti bahaya, kita pusing ya. Bisa-bisa nanti malah pikirannya kemana-mana, akhirnya timbul niat jahat ya. Dan apabila orang pagi-pagi dia berniat untuk menolong orang yang dizalimi atau menolong orang, menyampaikan hajat seorang muslim, baik bayar hutang atau kelaparan, maka dia itu mendapatkan pahala haji mabrur. Dan tidak semua orang yang berangkat haji mendapatkan kehormatan menjadi haji mabrur. Ahadul ibadi qala wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ahadul ibadi, adapun paling dicinta-cintainya hamba ilallahi, oleh Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah, anfa'un nasi, itu paling manfaatnya manusia, lin nasi, untuk manusia ya. Jadi menjadi orang yang dicintai Allah ya, selain harus punya ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, maka harus mendekat pada orang-orang yang punya ilmu. Dia ketularan. Ternyata orang yang paling manfaat bagi manusia yang paling manfaat. Berarti kita nggak usah meremehkan tetangga
kesulitan apa? Tidak mampu. Semampunya. Kita tidak mampu membantu dengan tenaga, setidaknya lah. Nek wong Jawa itu mesti ada gowo gitu ya. Kalau ada tetangganya di sini kayaknya nggak budaya. Tapi kalau orang Jawa budaya, walaupun sudah nyebrang ke Kalimantan, tetangganya sakit itu ada budayanya itu belum hilang. Nah, itu yang seperti itu jangan sampai hilang. Itu kalau kita hilang, nanti anak kita itu tetangga sakit, ya itu kan budaya-budaya kota ya. Tetangga antara sini itu udah nggak ada pedulinya, jarang ketemu, sibuk masing-masing ya. Sibuk kerja masing-masing, bahkan sama-sama keluarga saja jarang ketemu. Itu ada yang terjadi ya. Manfaat bagi manusia, sama manusia. Ada gotong royong nggak mampu ya wes, aku urun ese lah, maaf saya nggak bisa hadir, urun ese mbek rokoke, gitu. Itu kan sudah manfaat. Ada kerja bakti masjid, intinya itu paling dicintai-cintainya hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdhalul a'mali, dan adapun paling utamanya amal-amal yang paling utama itu idkhalus surur, itu memasukkan kebahagiaan ya, ala qalbi mu'minin, atas hati seorang mukmin. Jadi untuk amal yang paling utama yaitu memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Maka ada ya, kalau pengen gugurkan dosa itu mudah. Cari anak kecil ya, beli permen 3 atau berapa kan, tak kasih permen, mau nggak? Ya kan pasti senang bocah cilik, ketawa, nyenengke bocah cilik, menyenangkan anak kecil itu sudah menggugurkan dosa. Ya. Maka Rasul kalau kemana-mana pulang mesti bawa oleh-oleh kepada istri. Yaitu idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ila qalbil mukmin, ke hati orang mukmin. Ya terudu, ya, halnya memberikan makanan siapa man anhu pada seseorang ju'an yang lapar. Betapa senangnya ya kalau orang lapar terus dikasih makan. Tapi susah yang nyari kayak gini. Tapi kalau mampu ya, tetap ada orang-orang yang kelaparan gitu. Saya pernah kok itu, ya nggak sengaja kayak gitu. Dikasih itu terima kasihnya berkali-kali, padahal nggak seberapa. Ya itu tadi, sebenarnya ibadah itu, amal pun nggak harus puluhan juta, itu enggak sebenarnya. Yang penting ketika orang lagi membutuhkan kita bisa menolong lah, itu pas momen yang tepat seperti itu yang agak sulit. Dan pahalanya yang paling banyak ya kayak gitu. Nah, orang kelaparan kita bantu. Orang lagi memang butuh duit, di depannya begini kayaknya. Teruskan saja. Terus kadung diomong besok. Ayaksifu anhu kurban, atau menghilangkan, yaksifu atau menyingkapkan, menghilangkan siapa man anhu dari seseorang kurban pada kesulitan ya. Menghilangkan kesulitan ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kita suruh ziarah, berkunjung. Terus kita nggak boleh lama-lama di situ, ya. Nggak boleh lama-lama di situ.
sunahnya ya. Kita bawa sesuatu, misalkan duit 50.000, 100.000 kasihkan, lama-lama di situ dihibur, sabar Pak, mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah. Ya, kalau misalkan ini musibah, dihibur, mudah-mudahan Bapak diberikan ketabahan, musibah ini cepat berlalu. Kalau tinggal ya mudah-mudahan Pak nanti arwahnya itu diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kan agak terhibur. Kalau terhibur senang wes. Ya. Kalau sakit datangin bawa buah, bawa apa. Ya. Biasanya kalau bawanya buah ya yang makan yang sehat. Orang sakit bawakan buah. Padahal sakit itu enggak pengen buah. Nanti ya akhirnya apa yang dikasih untuk orang yang sehat. Maka ya paling enggak ya bawa amplop lah, sakit-sakit selawe-selawe. Karena namanya orang kemampuannya beda-beda. Kemampuannya bagi ada orang yang itu 50.000 itu ada yang mengatakan itu banyak. Ada orang yang mengatakan 25 ya wes kangelan, kan ada juga kesulitan juga. Namanya orang kan rezekinya beda-beda. Maka kalau ada yang orang yang kesulitan, nah itu momen bagi kita untuk beramal ya. Dan itu yang seperti ini termasuk afdalul a'mal. Au yaqdi atau memenuhi siapa man lahu bagi man dainan pada hutang, atau au yaqdi atau membayar siapa man lahu bagi man dainan pada hutang. Dia ada orang punya hutang, hutang itu paling angel dihindari untuk zaman sekarang. Makanya riba juga susah dihindari ya. Motor kredit itu ada permainan rotok-rotok memberi bane itu. Ya kalau ada bunganya tetap masuknya riba sudah. Kalau nggak punya duit ya terpaksa hutang demi sama dengan tetangga. Mobil juga hutang. Kalau susah sih zaman sekarang ya. Apa lagi yang gak utang sekarang ya. Mau naik haji saja ada pinjaman utang juga ya. Yang penting kalau terpaksa, insya Allah Allah maha tahu. Kalau terpaksa ya. Kalau nggak punya kendaraan zaman sekarang susah, masa mau minjam motor tetangga terus ya, berarti nek wis terpaksa, namanya terpaksa gimana lagi. Tidak mungkin kita mau minjam ke tetangga uang 10 juta, 80 juta, tidak mungkin. Pastilah hutangnya ke bank. Kalau sudah ke bank ya wis lah. Konvensional ya sudah. Tetap tahu udah itu. Usahakan syariah, walaupun syariah sama konvensional loh. Ya, kurang lebih lah. Saya udah baca kok itunya. Ya. Cuman dikelah lah, cuman ada kelahannya ini. Kurang lebih. Cuman akadnya beda ya. Bedanya gitu dikit. Maka di zaman sekarang ini ya agak susah juga menghindari yang namanya hutang itu susah. Ya. Tapi alhamdulillah sih saya tidak hutang. Tebang kalau ke orang ya ada. Kalau tebang alhamdulillah tidak. Hindari. Kalau ada orang kesulitan, yang penting dilihat dulu tapi riwayatnya ya. Riwayat hutangnya itu dilihat dulu ya. Dia memang dulu hutangnya gara-gara misalkan orang tuanya sakit ini itu. Nah itu. Kalau kita mampu untuk memberi atau melunaskan itu idkholis surur itu wah luar biasa pahalanya.
Wa khoslatani, dan adapun dua perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, akhbatu, yang lebih jelek. Ya, dua perkara yang lebih jelek tadi, dua perkara yang paling apa? Tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Ini tidak ada perkara yang lebih jelek dari keduanya. Minhuma, dari khoslatan akhbas, ya, dua perkara yang paling jelek. Asyirku, yaitu syirik billahi, kepada Allah. Dosa yang tidak diampuni yaitu syirik. Ya, syirik itu menduakan Allah. Syirik itu enggak terampuni. Kalau dosa masih zina yang ini, membunuh orang, nyasar taubat, masih ada. Zina asal taubat yang zina muhsan, ya kalau di Indonesia sama, tidak kena rajam. Zina muhsan itu zina udah punya istri, sini udah punya suami, itu namanya zina muhsan, selingkuh lah. Nah itu dihukumin kata pendam segini, yang paling sampai minggu. Itu lebih enak daripada nanti di akhirat sana. Kalau sudah di akhirat nggak ada berhentinya, nggak ada capeknya malaikat. Kalau sudah nyiksa itu nggak ada capeknya. Kalau kita sampai meninggal dan merasa sakitnya beda. Kalau kita dipukul satu kali mungkin sakit, yang kedua udah nggak seberapa sakit. Kenapa? Sudah error kan. Ketiga bisa saja sudah meninggal. Tuh, kalau dilempar pakai batu. Yang kedua, wadurru, dan membahayakan bil muslimina, pada orang Islam. Membahayakan bagi orang Islam itu tidak boleh. Itu juga perkara yang paling jelek. Mencuri, ya, nggak boleh. Terus apalagi misalkan ada batu apa sengaja biar orang lewat nanti jungkir balik atau apa, itu paling elek-elek perkara, dua perkara yang jelek, membahayakan bagi orang yang Islam, ya. Merampok, menodong, banyak sih contohnya, ya. Mungkin itu saja. Kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita itu mungkin ini malam ini ya, belum tentu malam Kamis berikutnya bisa ngaji lagi, karena pondok itu tanggal 1 itu sudah libur, hari Sabtu ya. Kalau saya masih di sini mungkin ngaji, tapi kalau saya pulang kampung ke Sarai sana mungkin tidak ngaji. Soalnya ya itu tadi, Pak Yai ke Jawa, berarti saya jaga pondok. Kalau jaga pondok ya di sini saya mungkin masih bisa ngaji. Tapi kalau enggak, berarti malam ini ya malam untuk di edisi Ramadan ngaji terakhir. Lumayan lah, sudah dapat dua perkara bekal. Intinya itu kalau Ramadan ya, ibadah yang ringan tapi pahalanya banyak itu nyari ilmu. Kalau mau enak,
Maka kiai-kiai itu nggak pernah sholat tahajudnya apanya nggak terlalu kok. Yang terkenal jadi wali, jadi apa itu nggak terlalu. Untuk 100 rakaat, 1000 rakaat itu enggak. Mereka ya tahajud paling 2 rakaat, tasbih, witir gitu aja. Tapi kalau ngaji kitabnya ya dari pagi, kalau Ramadan kayak gini ya, dari pagi sampai termasuk karomah mungkin beliau-beliau itu ya. Kita ngaji setengah jam aja sudah gini-gini kan. Beliau itu ngaji dari subuh, istirahat duha, setelah duha setar lagi sampai zuhur coba. Itu kalau kiai-kiai di Jawa itu ngaji. Gak pernah mikir dunia. Dilala wong sugih yo. Kasihan, masih mobil, asing, kayak gitu aja. Kerjanya ngaji aja. Enggak mikir dunia datang sendiri. Tapi enggak semuanya. Karena makom itu seseorang berbeda-beda. Kalau makamnya kerja, makomnya kerja ya harus kerja. Kalau makom tajrid nggak boleh kerja. Kalau kerja makin berantakan, itu makomnya tajrid. Berarti nggak, makom tajrid itu nggak boleh kerja. Kalau kerja makin berantakan. Itu kayak Badin Kaliwungu itu nggak pernah kerja, tapi uangnya mobil apa bertambah. Istrinya marah-marah minta uang saya gini, buka lemarinya isinya uang semua. Nah, itu orang-orang tajrid ya. Nggak boleh kerja. Kalau kerja makin miskin. Kalau makamnya kerja nggak boleh makom kasab, kan ada makom kasab, makom kasab. Kalau makom kasab ya harus kerja. Kalau nggak kerja nggak makan. Kalau nggak kerja masuk makam. Ya beda-beda, maka itulah Allah berikan keistimewaan ke orang kan beda-beda. Ya. Kalau di Kalimantan ini masih jarang ya. Karena momennya orang ke Kalimantan itu bukan cari ilmu, cari kerja. Beda dengan mudah-mudahan kalau minggu pekan depan bisa ngaji mudah ya. Berarti kita mulai lagi. Kalau saya kesini itu setelah Lebaran, berarti 1 pekan mungkin ya. 1 pekan setelah Lebaran, berarti Kamis. Nanti namanya saya kan jadwal ya. Biar diatur lah ya. Jadwalnya diumumkan. Ngaji. Ya. Intinya ya sedikit-sedikit yang penting mau ngaji lah, mau continue. Karena kalau nggak ngaji itu nggak tahu nanti. Kalau yang penting generasi kita yang kasihan. Kalau kita yang di Jawa sih, orang Jawa tua-tua ngaji, kiai aja masih ngaji kalau di Jawa. Ustadz masih ngaji, kalau di sini ustadznya aja kurang. Kalau ustadznya ngaji, yang minat itu siapa kan kayak gitu. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.